Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di RGD31 Media. Pada video kali ini saya pengen bahas tentang hasil balapan MotoGP di sirkuit Sachsenring Jerman 2024. Udah usai dan udah selesai. Sirkuitnya sendiri cukup oke untuk bisa melaksanakan balapan karena tidak cukup panas dan juga tidak hujan. Nah, hasil kualifikasinya seperti ini. Jorge Martin asal Spanyol dengan Ducati menjadi yang tercepat dengan Pramac dengan lap time-nya 1 menit 19 detik 423. Kemudian di posisi kedua ada pembalap asal Portugal yaitu Miguel Oliveira dengan Aprilia. Di posisi ketiga ada Raul Fernandez, kakak dari Adrian Fernandez dengan Aprilia. Di posisi keempat ada Pecco Bagnaia asal Italia dengan Ducati. Di 5 ada Alex Marquez, 6 ada Morbidelli, 7 ada Maverick Vinales, di 8 ada Di Gia, di 9 ada Enea Bastianini, 10 ada Pedro Acosta, 11 ada Brad Binder, 12 ada BJC, di 13 ada Marc Marquez, dan 14 ada Fabio Quartararo, 15 ada Augusto Fernandez, 16 ada Jack Miller, 17 ada Taka Nakagami, di 18 ada Luca Marini, 19 Johann Zarco, 20 ada Joan Mir, 21 Remy Gardner, dan 22 Stefan Bradl. Ya, kalau kita lihat ada nama Remy Gardner ini sedang menggantikan posisi dari Alex Rins yang sedang cedera. Kemudian ada Bradl sendiri menjalani wildcard. Oke, kalau kita lihat totalnya ada 22 pembalap dan MotoGP dilangsungkan dengan cukup meriah karena penontonnya rame banget. Di lap ke-7, Maverick Vinales harus masuk gravel dan turun posisi. Kemudian di lap ke-10, Di Gia mengalami masalah dengan motornya dan harus balik ke pit. Di lap ke-29, Jorge Martin harus mengalami crash di tikungan 1 sedang memimpin balapannya. Jadi mungkin rangkumannya demikian dan ini cukup menarik banget balapannya kalau buat saya pribadi karena benar-benar itu memang ya gapnya cukup jauh ya antara Martin dan juga ada Pecco Bagnaia yang sempat turun posisinya, terus juga Morbidelli yang sempat berada di posisi kedua. Ini sebenarnya jadi sesuatu yang agak berbeda dengan sebelum-sebelumnya. Namun yang cukup menarik adalah Marc Marquez juga sempat tersentuh oleh Morbidelli juga, mereka saling bersenggolan dan kalau kita lihat sebenarnya windshield dari Marc Marquez pecah ya kalau kita lihat gambarannya seperti ini. Jadi ya akibat dari benturan itu dan tapi Marquez setelah kejadian tersebut langsung memacu motornya berusaha menyalip Morbidelli karena memang Morbidelli pertahanannya sangat bagus banget. Oke, mungkin seperti itu rangkuman ringannya, tapi kita pengen lihat data-data yang mungkin akan lebih lengkap ya. Seperti top speednya, siapa yang paling tinggi di balapan kali ini. Dan juga kita lihat data race pace sang juaranya Pecco Bagnaia dan juga mungkin posisi terbawah seperti siapa dan seperti apa data race pace-nya, apakah memang benar-benar jauh dan makanya tidak mampu mengejar untuk berada di posisi terdepan. Hasil balapannya seperti ini, Pecco Bagnaia dari Italia mampu juara. Di posisi 2 ada Marc Marquez, di 3 ada Alex Marquez, dan Pecco sempat menghampiri penonton yang masih muda yang dimana dia memberikan salah satu dari wear pakai kan, itu sangat ya keren sih sebenarnya buat saya pribadi karena dia langsung jalan ya tanpa dia lempar atau seperti apa dan dia kasih kepada anak tersebut yang sudah membentangkan banner ya kata-kata intinya untuk ya dia sebagai fans dari Pecco Bagnaia. Mantap. Kemudian di posisi keempat ada Enea Bastianini dari Italia dengan Ducati Lenovo, dan di 5 ada Morbidelli asal Italia dengan Pramac. Di 6 ada Miguel Oliveira asal Portugal dengan Trackhouse Racing dengan Aprilianya. 7 ada Pedro Acosta asal Spanyol dengan motor KTM. Di 8 ada Marco Bezzecchi. Di 9 ada Brad Binder asal Afrika Selatan. 10 ada Raul Fernandez. 11 ada Quartararo. 12 ada Maverick Vinales. 13 ada Jack Miller. 14 ada Augusto Fernandez. Di 15 ada Taka Nakagami ya. Jadi Nakagami mendapatkan 1 poin di balapan kali ini. Yang tidak mendapatkan poin yaitu Luca Marini, Johann Zarco, Stefan Bradl, Joan Mir, dan Remy Gardner. Jadi 4 pembalap Honda tidak mendapatkan poin dan 1 pembalap Yamaha yang menggantikan posisi Alex Rins yaitu Remy Gardner asal Australia. Yang tidak finish hanya 2 pembalap. Seru juga bisa kita katakan karena memang yang crash sangat sedikit dan mereka berusaha untuk menyalip pembalap di depannya satu persatu ya antar mereka. Yang tidak finish ya Jorge Martin dan juga Fabio Di Gia, Diego Antonio. Nah, itu seperti itu ya. Oke. Untuk klasemen sementara hingga balapan MotoGP Jerman, Pecco Bagnaia menyalip posisi dari Martin dengan 222 poin memimpin.
Martin di posisi 2 dengan 212, 3 ada Marc Marquez dengan 166, Bastianini posisi 4, Vinales posisi 5, Acosta posisi 6, 7 ada Brad Binder, 8 ada Di Gia, 9 ada Alex Espargaro yang kali ini tidak balapan karena cedera, di 10 ada Alex Marquez, di 11 ada Morbidelli, 12 ada BJC, di 13 ada Miguel Oliveira, 14 Raul Fernandez, 15 Fabio Quartararo pembalap Yamaha asal Prancis, 16 ada Jack Miller, 17 ada Augusto Fernandez, 18 Joan Mir, 19 Johan Zarco, 20 Nakagami, 21 Alex Rins, 22 Pedrosa, 23 Luca Marini belum mendapatkan poin, Stefan Bradl pun tidak mendapatkan poin ya. Jadi Luca Marini dibanding Pedrosa masih kalah. Sebenarnya Pedrosa hanya menjalani wildcard kan. Luca Marini belum mendapatkan poin sama sekali ya, kalau kita lihat demikian. Untuk konstruktor, Ducati jelas memimpin dengan 8 motor di starting grid MotoGP dengan 315 poin. Di posisi kedua ada Aprilia dengan 175, KTM posisi ketiga 4 Yamaha, 5 Honda yang hanya mengumpulkan 23 poin. Kemudian untuk timnya Ducati Lenovo memimpin dengan 377, Pramac di posisi kedua, 3 ada Gresini, 4 ada Aprilia, 5 ada Pertamina Enduro VR46 Racing Team, di 6 ada Red Bull KTM, 7 ada Red Bull Gas Tech 3, 8 ada Trackhouse Racing, di 9 ada Monster Energy Yamaha MotoGP, 10 ada LCR Honda, dan 11 ada Repsol Honda Team yang kalah dari LCR secara konstruktor timnya ya. Kemudian event best maximum speed, Pedro Acosta memimpin, sang rookie memimpin dengan motor KTM 306,8 km per jam yang dia torehkan di saat praktis. Posisi 2-nya ada Morbidelli asal Italia dengan Ducati GP23. Kemudian di posisi ketiga ada Enea Bastianini, Bagnaia di posisi keempatnya. Jadi sang juaranya pun tidak memiliki top speed yang tertinggi di balapan kali ini. Yang paling rendah kalau kita lihat di saat event best maximum speed setelah balapan yaitu Alex Espargaro dengan 252,9 km per jam, dan ini pun dia masih cedera ya, jadi pastinya tidak akan tampil sangat kencang. Nah, Kagami di nomor 2 dari bawah dengan Honda RC213V-nya ya. Oke, untuk data race pace kalau kita lihat seperti ini, Pecco Bagnaia dari lap 1 hingga ke 30 konsisten bermain di range 1 menit 21 detik ya, sangat konsisten. Kecuali di lap 13 dan 14 Pecco mencetak 1 menit 20 detikan. Selebihnya ya dia konsisten di 1 menit 21 detik. Hanya satu kali di lap ke-29 1 menit 22 detik, dan 2 kali di lap 1 dan lap ke-30 atau lap terakhir dia mencetak 1 menit 23 detik ya. Jadi benar-benar konsisten. Ya wajar dia bisa juara dan berada di posisi terdepan. Sedangkan kalau kita lihat Joan Mir ini posisi ke-19 ya kan, walaupun tidak posisi terakhir, di posisi 19 dia hanya bisa mencetak dengan Hondanya itu 1 menit 22 detik konsisten ya kan, bisa kita katakan konsisten karena lebih dari 10 kali dia mencetak 1 menit 22 detik. Dan selebihnya 1 menit 23 detik mulai dari lap ke-25 hingga konsisten di lap ke-30. Jadi 5 lap terakhir itu malah drop lap time-nya 1 menit 23 detik ya, wajar. Dia harus ya finish di posisi ke-19 ya dari 20 pembalap yang finish. Menurut kalian seperti apa MotoGP kali ini di sirkuit Jerman? Ya, buat saya pribadi Jorge Martin sebenarnya cukup kuat. Sayangnya dia mengalami sial di tikungan 1 di lap ke-29 dan harus delosor sendiri dan tidak finish. Jadi benar-benar berat juga untuk Pramac. Sebenarnya di balapan kali ini menurut saya pribadi Pramac ingin membuktikan kalau mereka cukup kuat dibandingkan Ducati Lenovo, walaupun mereka satelit, tapi ya ternyata tidak bisa dibuktikan. Morbidelli pun sudah sempat berada di posisi 2, namun dia harus mundur terus ke belakang, bahkan bisa kita katakan menjadi bendungan bagi pembalap di belakangnya untuk bisa maju mendekati posisi 1. Oke, gini aja kontennya, konten ringan, konten santai. Bagaimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar seperti biasa, dan sehat-sehat buat kalian semua. Jangan lupa makan dan jangan lupa berdoa. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.